guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Aldi dan di video kali ini saya akan membahas JT T1 Series True Wireless Earbuds. Sebelumnya terima kasih kepada JT Indonesia yang telah mengirimkan produk ini. Buat kalian yang belum tahu, produk dari JT Indonesia selain TWS ini ada juga headset gaming, webcam, power bank, kabel data, dan lain-lain. Nanti saya sertakan link di deskripsi untuk official store mereka yang ada di marketplace. Buat kalian yang sedang cari TWS di harga 300 ribuan, menurut saya JT T1 Series ini bisa kalian pertimbangkan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita mulai dari box luarnya terlebih dahulu. Di bagian depan terdapat highlight 60 jam standby, Bluetooth 5, LED display, dan bentuk dari charging case serta TWS-nya itu sendiri. Di bagian sampingnya terdapat logo JT dan highlight Incredible Stereo Sound. Di bagian belakangnya terdapat spesifikasi dari TWS-nya, fitur yang di-highlight seperti 4 jam playtime, 3,5 jam talk time, dual connect, on-off touch zone, Type-C USB charging, dan nomor e-postelnya. Nah, buat kalian yang belum tahu, e-postel itu adalah sebuah sertifikasi yang dilakukan oleh Ditjen SDPPI di bawah naungan Kominfo. Sertifikasi ini dimaksudkan untuk menjamin interoperabilitas antar alat dan perangkat telekomunikasi, menjamin tidak saling mengganggu antar alat dan perangkat, melindungi masyarakat dari kerugian, dan mendorong inovasi dan industri nasional. Intinya device ini sudah dicek dan telah lulus sertifikasi sehingga sudah terbilang aman untuk diperjualbelikan dan digunakan. Setelah lulus sertifikasi ini, merek tersebut wajib menempelkan label nomor sertifikasinya di produknya. Untuk lebih lengkapnya nanti saya sertakan link di deskripsi buat kalian yang ingin tahu lebih tentang e-postel ini. Di dalam paket penjualannya yang akan kita dapatkan adalah panduan penggunaan, kartu garansi, kabel charging USB Type-C, dan TWS beserta case untuk chargingnya. Sayangnya, kita tidak diberikan eartips cadangan di paket penjualannya. Sedikit note dari saya, kalian nggak perlu mengikuti panduan penggunaan yang diberikan. Karena setelah saya coba, instruksi yang tertera masih banyak yang miss dari yang seharusnya. Kalian cukup simak video ini aja, nanti saya akan coba jelaskan satu persatu. Impresi saya dengan packagingnya, menurut saya ini termasuk packaging yang cukup cakep. Kertasnya cukup tebal sehingga terasa cukup solid. Desain dari case TWS-nya ini menurut saya cukup cakep. Warnanya full black doff dengan finishing yang terasa premium. Bekas sidik jari juga tidak mudah menempel di case-nya. Di bagian bawah case-nya juga terdapat informasi model JT T1, kapasitas baterai 300 mAh, dan input DC 5 volt 1 ampere. Di bagian belakangnya terdapat port charging USB Type-C. Ketika kita buka case-nya, engsel case-nya ini cukup solid. Dan magnet yang berfungsi untuk mengunci case-nya agar tidak terbuka pun cukup kuat. Bagian dalam case-nya juga berwarna grey dengan finishing yang terasa premium. Terdapat juga indikator LED yang berfungsi sebagai penunjuk kapasitas baterai yang tersisa di case-nya ini. Jadi kita tahu lebih presisi berapa persen kapasitas baterai yang tersisa di charging case-nya ini. Desain dari TWS-nya menurut saya terlihat premium. Bahan TWS-nya seperti dari rubber berwarna doff, tapi mungkin tuh sebagian orang akan terasa licin saat memegangnya. Terdapat LED indikator di TWS-nya yang menurut saya ukurannya akan lebih baik kalau cukup kecil aja agar tidak terlalu menarik perhatian. Tapi kembali lagi ke preferensi kalian masing-masing. Dengan desain seperti ada sedikit tangkainya ini mempermudah fitting di telinga. Karena kita tinggal posisikan seperti ini, maka menurut saya ini sudah cukup fit di telinga saya. Akan lebih fleksibel lagi kalau JT juga menyertakan eartips cadangan agar konsumen bisa menyesuaikan ukuran eartips yang sesuai dengan fitting di telinga mereka masing-masing. Di TWS JT T1 ini juga memiliki touch control. Tap sekali untuk play pause, tap 2 kali untuk next di kanan dan previous di kiri, tap 3 kali untuk menelpon nomor terakhir yang pernah kalian hubungi, tap tahan sampai ada bunyi untuk mengaktifkan voice assistant seperti Siri atau Google Assistant. Terakhir, tap tahan lama untuk menyalakan dan mematikan masing-masing TWS-nya. Ketika TWS dari JT ini sampai ke saya, lalu saya coba, ternyata touch controlnya hanya berfungsi di salah satu TWS-nya aja. Kemudian saya coba kontak JT-nya dan pihak JT-nya pun bersedia untuk menukar barang kita dengan barang yang baru. Mungkin kalau unit kalian hanya bermasalah di kontrol next dan previous-nya yang terbalik antara kanan dan kirinya, menurut saya itu nggak masalah.
Yang penting fungsi yang lain tetap berjalan dengan normal. Jadi kalau kalian ada kendala, jangan sungkan untuk ditanyakan ke pihak JT-nya karena kalian mendapatkan garansi 1 tahun penuh. Nah, sekarang kita bahas gimana sih pengalaman penggunaannya selama menggunakan TWS JT T1 series ini. Pertama dari fittingnya. Untuk telinga saya, fitting di TWS ini cukup pas dan nyaman dengan eartips bawaannya. Saya coba geleng-gelengan kepala seperti ini, pun TWS-nya tidak lepas dari telinga saya. Mungkin fitting ini akan berbeda rasanya di setiap telinga orang masing-masing. Saya coba menggunakan TWS-nya selama 1-2 jam dan telinga saya tidak merasa lelah. TWS ini bertipe in-ear di mana telinga kita akan cukup terisolasi dari suara lingkungan sekitar. Sehingga saya tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakannya ketika berolahraga di luar ruangan karena kita tidak bisa mendengar suara sekitar dengan baik. TWS ini juga memiliki rating IPX4 tahan percikan air sehingga masih aman digunakan ketika kita keringetan. Dari segi kualitas suara, menurut saya TWS ini cukup baik dengan karakteristik suara bass yang lebih nampol, akan tetapi suara mid dan high-nya cukup netral. Buat kalian yang suka dengerin lagu dangdutan, EDM, akan cocok dengan TWS ini. Kebetulan saya juga memiliki TWS yang karakteristik suaranya lebih balance antara mid, low, dan high-nya. Setelah saya coba teman saya memilih lebih suka karakter suara yang mana, kebanyakan dari mereka lebih suka karakter suara dari JT T1 ini. Well, memang kebanyakan orang awam di Indonesia pun lebih suka karakteristik suara yang seperti ini. Untuk konektivitas, JT T1 ini menggunakan Bluetooth 5 dan selama pemakaian saya, koneksinya cukup bisa diandalkan. Tidak ada kendala yang berarti. Kalian bisa menggunakan TWS-nya dengan jarak sekitar 5-7 meter dari smartphone kalian apabila sedang berada di rumah. TWS ini juga memiliki mic bawaan sehingga kita bisa menggunakannya untuk telepon dan ini adalah hasil tes suaranya. Ini adalah hasil suara saat menelpon dari JT T1. Saya coba telepon dari satu HP ke HP yang lain, kemudian di HP tersebut saya rekam panggilan ini dan kira-kira beginilah hasil suaranya. Ini saya coba di depan rumah, kira-kira begini hasil suara saya dan mungkin apabila terdengar suara-suara dari lingkungan sekitar kurang lebih suaranya seperti ini. Ada suara burung, apakah masuk di panggilan ini? Jadi kita coba dengarkan hasil suaranya. Menurut saya, kualitas mikrofonnya untuk nelpon cukup standar. Mungkin juga akibat TWS-nya ini tidak menggunakan desain tangkai yang agak panjang dengan mengarah ke mulut kita. Menurut saya juga mic ini terlalu banyak mengaplikasikan noise cancelling sehingga suara kita menjadi agak kecil, kurang natural. Tapi memang impact-nya adalah noise di sekitar kita teredam cukup baik. Kualitas mic-nya ini bukan yang terbaik di kelas harganya tapi masih cukup usable. Suara penelpon yang kita dengar pun cukup jelas. Baterai di earbuds dan case-nya masing-masing adalah 40 dan 300 mAh. Setelah saya beberapa kali coba, baterai di earbuds-nya bisa bertahan kurang lebih sekitar 4 jam dengan penggunaan di volume 30-50%. Kenapa menggunakan volume segitu? Karena menurut saya volume segitu aja udah cukup kencang di telinga saya. Sedangkan untuk case-nya biasanya saya bisa mengecharge dari earbuds-nya 0 hingga penuh sebanyak 2 kali dan baterai di charging case-nya ini tersisa sekitar belasan persen. Menurut saya seharusnya charging case-nya ini bisa mengecharge sampai 3 kali melihat kapasitas baterai yang dimiliki si charging case-nya ini dan si earbuds-nya. Ketika charging case-nya ini 100% dan saya mengecas earbud-nya dari 0 sampai 100%, maka baterai di case-nya tersisa 67-70%. Kemudian saya coba charge lagi earbuds-nya dari 0 sampai 100% dengan sisa baterai di case-nya tadi 67-70%-an. Akhirnya di charging yang kedua ini case-nya tersisa 12-17%-an. Menurut saya ini kurang sesuai karena charging pertama mengkonsumsi daya sekitar 30% dan charging kedua mengkonsumsi daya sekitar 50%. Ketika saya coba ke teman saya yang juga memiliki TWS ini, ia pun mengalami hal yang sama. Saya kurang tahu apakah ini terjadi pada kami aja atau mungkin kalian yang juga beli mengalami hal yang serupa. Coba kalian bantu tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian. Untuk durasi ngecharge-nya, charging case-nya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari 0 sampai penuh. Dan untuk earbuds-nya kurang lebih sekitar 1 jam dari 0 sampai 100%. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak masalah dengan kemampuan baterai di earbuds ataupun di charging case-nya. Karena di charging case-nya terdapat LED indikator baterainya sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui sisa pasti baterai yang ada di charging case-nya ini. Well, kesimpulannya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi,
beserta harganya yang berada di sekitar 349 ribuan, menurut saya TWS GT T1 Series ini layak untuk kalian pertimbangkan. Saran saya untuk GT, kedepannya bisa diberikan ear tips cadangan untuk TWS-nya, user manualnya harus disesuaikan kembali, dan terakhir sebaiknya keseluruhan fungsi dari TWS-nya ini maupun si charging case-nya dipastikan dalam kondisi baik sebelum dijual ke konsumen. Terlepas dari itu semua, saya juga mengapresiasi after sales dari GT yang siap melayani customer-nya apabila mereka memiliki kendala dengan unitnya. Bahkan pihak JT-nya pun siap menukarnya dengan unit yang baru. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.